Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di video kelima kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, simak sampai selesai ya nak, supaya mempermudah kalian untuk memahami materi dan dalam mengerjakan tugas. Pada video kali ini kita memasuki bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita akan pelajari kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang mana ya. Nah, ini dia pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini biasanya yang dibacakan pada saat upacara bendera. Ada 4 alinea. Nah, bisa dibaca pada halaman 26 di buku PKN halaman 26. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, pada alinea keempat, ya, ini pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat sila-sila dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia ini? Nah, Undang-Undang Dasar Negara ini terdiri dari apa saja? Nah, kita harus tahu dulu. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdapat sistematikanya. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ada 2 di sini. Yang pertama yang sebelum perubahan dan setelah perubahan. Kalau yang setelah perubahan ini berarti sampai sekarang nih masih digunakan ya. Kalau yang sebelum perubahan atau sebelum amandemen ada 3 sistematikanya. Yang pertama ada pembukaan, ada batang tubuh berupa pasal-pasal. Kemudian yang ketiga ada penjelasan. Nah, sistematika ini berarti apa yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Nah, kemudian setelah adanya perubahan terdiri atas 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Nah, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, sampai sekarang ya, sampai sekarang ini yang masih berlaku Undang-Undang Dasar Negara kita yang masih berlaku yaitu sistematikanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, kita bisa lihat di sini dari sebelum diamandemen sampai setelah diamandemen, pembukaan terletak di paling awal nih.
selalu ada. Berarti begitu pentingnya kedudukan dari pembukaan itu sendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau tadi pembukaan Undang-Undang Dasar, kalian sudah tahu ada 4 alinea, bisa dibaca di halaman 26. Nah, kemudian teks harus tahu dulu ya hubungan antara pembukaan dan teks proklamasi, berarti harus tahu dulu teks proklamasi isinya apa. Nah, ini bisa dilihat pada halaman 28. Gambar 2.2 Naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang isinya, yuk bacakan ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta, ditandatangani. Nah, harus tahu ternyata hubungan proklamasi dengan teks proklamasi dengan pembukaan undang-undang itu sangat erat kaitannya. Hanya saja kalau di pembukaan Undang-Undang Dasar lebih rinci lagi dijelaskan mengenai kemerdekaan, di situ dijelaskan lagi lebih rinci. Oke, kita bahas lebih rinci. Nah, hubungan proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Kalau proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Nah, kalau pada pembukaan UUD 1945 itu pada alinea ketiga, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemudian di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan dengan keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kemudian alinea 4 memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Ya, bisa dipahami nak ya. Jadi untuk mengetahui hubungan antara kaitan antara proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, harus tahu dulu nih isi teksnya. Nah, isi pada kalimat yang ada pada teks proklamasi ada pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan menyatakan kemerdekaan. Nah, pada alinea 1 sampai 3 dijabarkan lebih rinci lagi. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan. Kemudian di alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan.
Oke, tugas kelima pada pekan ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai ya, jawablah pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kemudian, bagaimana hubungan atau kaitan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal. Silahkan diulangi lagi kalau belum paham atau tanyakan langsung dengan Ibu. Oke, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Sekian pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.